Rahayu, salam album sastra Jawa. Dalam kesempatan ini kita akan mengetengahkan sosok, peran berkaitan dengan kehidupan sastra Jawa. Baru saja kita mendengar kabar pada tanggal 29 Juli kemarin ada seorang mecenas sastra dan bahasa daerah di Indonesia, Bapak Ayub Rosidi, dipanggil oleh Yang Kuasa. Kepergian beliau membawa kesedihan untuk mereka yang bekerja, berkarya melalui sastra berbahasa daerah atau berbahasa ibu. Karena sosok tersebut, Bapak Ayub Rosidi, tidak bisa dilupakan kehadirannya, kepeduliannya terhadap sastra berbahasa daerah di Indonesia ini. Misalnya Sunda, Jawa, Bali, Lampung, Batak, dan Banjar. Cita-cita beliau bukan hanya pada bahasa-bahasa yang baru saja kita sampaikan tadi, tapi bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia yang dipergunakan untuk menulis kreatif sastra daerah. Kepergian beliau di tengah-tengah kita mengingatkan kita terhadap perannya, khususnya dalam dunia sastra Jawa. Kita tahu bahwa masa setelah Balai Pustaka, penerbitan sastra Jawa mengalami kemunduran. Peristiwa itu berlangsung sampai masa atau dekade 80-an memasuki tahun 90-an. Campur tangan beliau melalui hadiah Rancage yang diberikan kepada sastra-sastra berbahasa daerah sudah dimulai sejak tahun 1989 untuk sastra Sunda. Khusus untuk sastra Jawa baru dimulai pada tahun 1994. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang sudah ada 27 kali diberikan kepada karya-karya berbahasa Jawa yang ditulis oleh para pengarang Jawa. Bukan hanya itu saja, beliau melalui Yayasan Rancage juga memberikan jasa kepada orang-orang, pribadi-pribadi yang bergerak memberikan sumbangsihnya, menggerakkan sastra Jawa sampai tahun 2017 menurut catatan saya. Setelah itu memang untuk jasa khusus untuk sastra Jawa tidak lagi diberikan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Yayasan Rancage. Oke lah, itu tidak menjadi masalah. Tetapi apa yang sudah diberikan mengingatkan kita bersama bahwa ada sesuatu yang sangat ironis di tengah-tengah kehidupan orang Jawa maupun sastra Jawa itu sendiri. Mengapa ironis? Pertanyaan inilah yang sering mengganggu kita. Karena kita tahu, mengapa orang Sunda yang memberikan? Bukan orang Jawa yang memberikan penghargaan secara rutin selama 27 tahun kepada sastra Jawa sampai sekarang ini. Bahkan mungkin waktu-waktu yang akan datang masih terus berlangsung. Kenapa bukan orang Jawa?
Padahal kita tahu banyak pribadi-pribadi di tengah-tengah kita, orang-orang Jawa yang secara finansial mempunyai kekayaan yang mungkin sangat kecil kalau untuk diberikan, untuk menghargai dalam bentuk hadiah misalnya kepada para kreator, para pengarang sastra Jawa. Tapi itu tidak dilakukan. Hanya ada satu catatan pada dekade tahun 70-an yang menjadi masinas, tapi itu tidak berlanjut di dalam sastra Jawa, yaitu Bapak Gendon Humardani. Jasa beliau, Bapak Gendon Humardani, tidak kalah besarnya dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ayub. Tetapi dalam konteks ini kita akan melihat keironisan tadi, mengingatkan kita bahwa sebenarnya orang Jawa itu masih peduli tidak dengan bahasa ibunya, dengan sastra Jawa sebagai hasil kreasi bahasanya melalui tulisan dalam bentuk buku. Ini kegelisahan kita bersama. Kadang-kadang kita merasa malu. Mengapa harus orang lain yang memberikan penghargaan? Bukan kita. Yang sedikitlah memberikan perhatian kepada sastra Jawa. Kalau kita mengandalkan sepenuhnya pada pemerintah, apakah benar bahwa sastra Jawa itu akan terus lestari? Tidak adakah maisenas lain selain Pak Ayub Rosidi, khususnya untuk sastra Jawa, dari orang Jawa itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggelayu tapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Seakan-akan mati pun berhentinya sastra Jawa tidak akan ditangisi oleh masyarakat Jawa. Mungkin hanya figur-figur tertentu saja yang menaruh perhatian. Tapi kita ingat, dengan matinya sastra Jawa, gagasan-gagasan yang menjadi estetika orang Jawa tidak akan pernah sampai sepenuhnya jika disampaikan bukan dengan bahasa Jawa. Coba kita ingat saja. Coba Anda terjemahkan. Apa terjemahannya dalam bahasa Indonesia? Saya mau tanya. Kunduran truk. Coba Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa. Itu baru satu titik. Jadi, kalau sastra Jawa akhirnya berhenti tanpa ada kepedulian kita bersama secara real, berhentilah pula kebudayaan Jawa itu sendiri. Jadi catatan yang saya peroleh selama 27 tahun yang diberikan secara terus-menerus sejak tahun 94 melalui Rancage yang diinisiasi oleh Bapak Ayub Rosidi, terlihat ada satu gairah, satu keinginan untuk berkarya melalui penulisan buku. Tujuan Pak Ayub dalam buku-bukunya, bahkan dalam omong-omong ketika beliau masih sehat, semata-mata hanya ingin supaya kasanah kebudayaan batin orang Indonesia bisa seutuhnya ditampilkan melalui karya-karya berbahasa daerah atau berbahasa itu, tanpa menisbikan sastra berbahasa Indonesia. Contoh yang tadi kita sampaikan, idiom-idiom yang sangat khas yang dimiliki dalam kasanah sastra Jawa hanya bisa seutuhnya dipahami dan membangun karakter
kita sebagai orang Indonesia melalui bahasa itu. Inilah yang selalu harus kita ingat. Banyak orang yang selalu mengatakan bahwa sastra Jawa itu penting, tetapi tidak ada yang melakukan action secara massal, secara masif melalui penerbitan buku. Memang kita catat, kita akui, hanya individu-individu pengarang itu sendiri di dalam kasanah sastra Jawa sekarang ini yang menerbitkan, menjual karyanya. Tidak ada lagi secara profesional buku-buku dicetak oleh penerbit profesional. Jadi seorang pengarang Jawa juga seorang penerbit sekaligus seorang penjual. Untung itu masih ada orang-orang yang peduli, pengarang-pengarang yang peduli. Tapi bagaimana kita akan mengatakan bahwa banyak orang kaya Jawa tetapi tidak peduli dengan kebudayaan? Sesuatu yang sangat menghantui, yang muncul dalam setiap perjumpaan, dalam setiap perbincangan mengenai sastra Jawa. Inilah yang harus kita ingat, bahwa kehadiran Ayo Prasetya sebagai Masinas sastra Jawa, langsung atau tidak langsung, tidak bisa dipungkiri. Kapan akan ada Masinas sastra Jawa? Tidak tahu. Kita bersama yang akan melihat. Bahkan mungkin di antara kita akan mencoba menjawab. Saya terpanggil untuk menjadi Masinas. Tanpa ada tenden-tenden di luar kepentingan pribadi. Sastra Jawa adalah bagian dari hidup kita. Sastra Jawa adalah ekspresi kepentingan kita menyampaikan kepada dunia bahwa ada nilai atau katakanlah keadiluhungan yang mulai bergeser, mulai ditinggalkan karena kita mulai kehilangan arah terhadap hasil karya budaya kita, dalam hal ini sastra Jawa. Sastra Jawa tetap lestari.